Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat PKMI? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada video kali ini, saya Nida Ulmu Awana bersama rekan saya Muhammad Syahrul Ramadan akan mempresentasikan tentang operasional dan hakikat pembelajaran menulis. Selamat menyaksikan. Pengertian pembelajaran keterampilan menulis. Menurut Donpin, menulis bukan sesuatu yang diperoleh secara spontan, tetapi memerlukan usaha sadar, yakni dalam bentuk menulis kalimat dan mengembangkan cara mengkomunikasikan dan mengatur kalimat tersebut. Kemudian menurut Tago Tarigon, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat atau pikiran dan perasaan. Jadi, menulis dapat dijadikan sarana sebagai atau untuk meluangkan isi ekspresi kita dalam bentuk tulisan dan nantinya dapat dinikmati oleh pembaca. Menurut Ger, menulis dalam arti komunikasi ialah menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang subjek. Maksudnya dalam menulis itu harus ada suatu pokok bahasan atau ide pokok atau gagasan yang didukung oleh rangkaian kalimat-kalimat yang lain. Yang dimaksud menulis itu tidak hanya menulis satu atau dua kalimat saja, tetapi beberapa kalimat yang membentuk sebuah paragraf yang mana kalimat-kalimat tersebut saling berhubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya menulis merupakan sebuah aktivitas komunikasi secara tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dari penulis kepada pembaca. Ya, selanjutnya jika tadi kita sudah membahas apa itu menulis, kemudian kali ini akan membahas apa tujuan menulis. Jika tulisan merupakan sebuah pikiran atau perasaan yang dimiliki oleh manusia, maka apa saja sih tujuan pembelajaran menulis itu sendiri? Yang pertama, menulis untuk memberikan suatu informasi, baik itu kabar berita atau fakta-fakta atau data-data kepada halayak umum. Melalui menulis dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Kenapa bermanfaat? Karena dalam suatu tulisan akan banyak sekali materi yang berguna bagi pembacanya. Contohnya teks eksposisi, deskripsi, laporan hasil observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menulis juga bertujuan sebagai komunikasi lisan secara tidak langsung yang dapat menyampaikan ide atau perasaan kita kepada orang lain. Contohnya deskripsi, karangan cerita, puisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menulis dapat bertujuan sebagai sarana untuk membujuk agar menjadi perhatian bagi pembacanya. Pada hal ini, penulis harus bisa membuat sebuah tulisan dengan bahasa yang semenarik mungkin agar menjadi perhatian pembacanya. Contohnya ialah teks iklan. Yang keempat, menulis juga dapat dijadikan sebagai hiburan. Menulis dengan bahasa-bahasa yang ringan, mudah dipahami dan dimengerti dapat dijadikan sebagai hiburan bagi pembacanya. Contohnya pantun jenaka, anekdot, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya landasan mengenai pembelajaran keterampilan menulis. Mengapa sih kita harus mengajarkan atau belajar apa itu menulis? Nah, di sini menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 bahwasanya pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif
dalam mengembangkan potensinya. Dalam hal ini, menulis dapat dijadikan sebagai atau untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian menurut UNESCO, indeks pendidikan di Indonesia menurun peringkatnya dari peringkat 65 menjadi peringkat 69. Hal ini perlu menjadi perhatian, apalagi sebagai kita calon pendidik. Nah, untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, maka kita perlu ikut andil dalam meningkatkan pendidikan tersebut melalui salah satunya pembelajaran keterampilan menulis. Pola kegiatan pembelajaran keterampilan menulis. Yang pertama, kesatuan gagasan. Sebelum menulis, kita harus menyiapkan sebuah gagasan atau ide pokok bahasan yang akan kita tulis, yang kemudian dikembangkan atau didukung oleh kalimat-kalimat lainnya. Kemudian yang nomor 2, sebelum menulis kita harus mampu atau paham bagaimana menyusun kalimat yang jelas dan efektif agar nantinya antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau antara paragraf satu dengan paragraf lainnya itu saling berhubungan dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian penulis harus bisa menyusun paragraf atau alinea. Hal itu agar alur tulisan kita dapat dimengerti oleh pembaca. Setiap paragraf harus memiliki satu kalimat yang menjadi ide pokoknya. Nomor 4, penulis harus menguasai teknik penerapan tanda baca seperti titik koma, kemudian tanda petik, tanda seru, dan lain sebagainya. Yang terakhir, memiliki sejumlah kata yang akan diterapkan. Sebelum menulis, kita harus sudah ada pilihan yang akan diluapkan dalam bentuk tulisan tersebut. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Syahrul Ramadan kepada. Terima kasih Kakak Nida. Selanjutnya kita akan membahas metode dan juga teknik pembelajaran menulis. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis. Yang pertama yaitu metode langsung. Nah, apa itu metode langsung? Metode langsung merupakan metode yang dapat digunakan oleh guru untuk memberikan objeknya secara langsung kepada siswanya. Jadi, diharapkan siswanya dapat mengamati objek tersebut, lalu mereka diminta untuk mengembangkan kreativitasnya, terutama mengembangkan kata-kata. Nah, terkadang guru memberikan objeknya itu bisa langsung di depan siswanya, bisa seperti memberikan contoh pot bunga, kemudian ada bunga mawar, kemudian ada buah, kemudian nantinya siswa diperintahkan untuk mengembangkan kata-katanya sendiri. Terkadang guru juga melaksanakan yang namanya observasi. Nah, observasinya ini nanti bisa dilakukan di luar sekolah. Semisal siswa diajak ke taman, lalu saat di taman mereka diperintahkan oleh gurunya untuk mengobservasi benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sana. Kemudian dengan cara tersebut diharapkan siswa dapat mengembangkan kata-katanya seperti itu. Akan tetapi metode ini juga ada kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah jika digunakan untuk siswa kelas 1, siswa kelas 2, itu mereka relatif belum bisa seperti apa ya istilahnya itu untuk anteng apa ya untuk berdiam diri, karena mereka tuh sangat kepo sekali ya dengan objek tersebut. Nah, akan tetapi metode ini bisa digunakan untuk siswa yang sudah berada di kelas besar. Kalau di SD mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 itu sudah bisa. Nah, selanjutnya ada metode sugesti imajinasi. Nah, metode sugesti imajinasi merupakan metode yang dapat dipergunakan untuk merangsang imajinasi siswanya. Nah, jadi dalam hal ini digunakan sebagai pencipta suasana sugesti.
Jadi, siswa terkadang diberikan sebuah tema lah. Subtema tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh siswanya. Kemudian, sedangkan teknik-teknik yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran keterampilan menulis itu ada 3, yaitu ada pancingan kata kunci, selanjutnya ada juga 3M dan juga field trip. Nah, apa itu pancingan kata kunci? Nah, pancingan kata kunci itu merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan oleh guru dengan cara memberikan beberapa kata-kata yang nantinya diharapkan siswa dapat mengembangkan ide pokok, atau terkadang guru juga memberikan ide-ide pokok lalu diharapkan siswanya dapat merangkai menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah kalimat-kalimat yang padu. Selanjutnya ada juga teknik 3M. Nah, apa itu teknik 3M? 3M merupakan akronim dari mengamati, meniru, dan juga memodifikasi atau menambahkan. Nah, teknik 3M ini sebetulnya sudah lama dipergunakan. Nah, teknik ini biasanya sangat membantu sekali ya bagi siswa-siswanya karena mereka sudah tahu gambaran apa yang ingin mereka kembangkan dalam menyusun sebuah kalimat seperti itu. Nah, yang terakhir itu teknik field trip. Nah, apa itu teknik field trip? Teknik field trip merupakan teknik yang dapat dipergunakan oleh guru dengan melibatkan ruang belajarnya. Nah, teknik ini juga hampir sama ya dengan metode langsung yang mana siswanya itu diajak menuju ke tempat-tempat yang sesuai dengan konten pembelajaran. Dan nantinya siswa juga diharapkan mampu mendeskripsikan objek secara jelas. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas strategi. Nah, strategi pembelajaran menulis ini merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh guru atau pengajar untuk menciptakan bentuk kegiatan pengajaran yang sangat bervariasi agar siswanya dapat terlibat di dalam berbagai pengalaman pembelajaran. Nah, hal ini tentu nantinya diharapkan siswa dapat memperoleh ilmunya melalui berbagai pengalaman yang sudah diberikan oleh guru. Nah, biasanya guru tentu akan memberikan berbagai pendekatan. Nah, pendekatan tersebut biasanya dilakukan oleh guru agar para siswanya dapat menciptakan ide-ide atau keterampilan-keterampilan, terutama keterampilan menulis ya, agar pengembangan ide-idenya tersebut dapat sesuai seperti itu. Nah, untuk strategi pembelajaran kan sangat banyak sekali ya. Ada problem based learning, ada inquiry learning, kemudian ada juga project based learning yang mana juga dapat dikaitkan dengan metode dan juga teknik. Semisal ya saat dengan menggunakan strategi pembelajaran yaitu problem based learning di mana siswa diberikan sebuah masalah. Nah, kemudian guru memberikan metodenya. Lah, metode apa yang dapat dipergunakan? Bisa saja menggunakan metode sugestif imajinatif. Nah, artinya siswa diberikan suatu gambaran-gambaran imajinasi supaya nantinya mereka dapat berimajinasi sesuai dengan kemampuan mereka ya. Kemudian teknik yang dapat digunakan yaitu teknik 3M, yaitu teknik 3M tadi juga dapat dipergunakan oleh siswa karena apa? Sudah membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, terutama dalam membuat kalimat atau merangkai kata-kata seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas beberapa problematika di dalam pembelajaran keterampilan menulis. Jadi yang pertama yaitu takut untuk memulai. Nah, ini bisa saja terjadi ya pada siapa saja, tidak hanya bagi siswa, tapi juga pada mahasiswa atau bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Mereka terkadang takut untuk memulai. Karena apa? Karena mereka terkadang beranggapan bahwasanya menulis merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Mereka beranggapan kalau menulis itu lebih sulit daripada berbicara. Nah, biasanya orang-orang seperti penulis-penulis hebat, mereka itu akan menentukan topik-topiknya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk memulai menulis seperti itu ya. Lalu yang kedua yaitu tidak tahu kapan harus memulai. Lah, ini juga sama. Kalau semisal idenya belum muncul, pasti mereka juga tidak tahu kapan saya harus bisa memulai kegiatan menulis tersebut. Nah, kalau semisal pada siswa SD ini ya, biasanya diberikan tugas oleh gurunya untuk mengarang, semisal ya. Mereka itu juga terkadang kebingungan karena apa? Mereka
tidak tahu sebetulnya kapan ya saya itu harus memulai jalannya cerita saya itu dari mana. Terkadang hasilnya apa? Hasilnya adalah cerita tersebut itu diulang-ulang, terlalu banyak direpetisi sehingga membuat para pembaca itu bosan seperti itu. Selanjutnya adalah masalah pengorganisasian. Nah, ini juga sering terjadi. Kalau penulis-penulis hebat tadi yang sudah saya katakan bahwasanya mereka itu akan membuat kapan saya harus memulai, tema-temanya sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, kalau bagi siswa-siswa SD semisal mereka masalah pengorganisasian seperti apa? Biasanya masalahnya adalah terkait dengan pola pikirnya, pola pikir mereka. Biasanya mereka itu akan relatif lebih cepat mengerjakan pembelajaran menulis, semisal penugasan menulis ya, mereka itu akan lebih cepat ketika mendekati waktu pengumpulan. Biasanya itu akan sering terjadi. Karena apa? Mereka relatif seperti memeras otak mereka untuk mengeluarkan kata-kata. Akan tetapi efeknya seperti apa? Efeknya terkadang seperti yang tadi itu ya, yaitu biasanya pengulangan katanya terlalu banyak repetisi seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, maka pembaca juga akan malas untuk membaca seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu problematika yang keempat adalah masalah bahasa lah. Ini juga sering sekali ya kita temukan, tidak hanya dari siswa saja, mahasiswa, bahkan orang-orang sudah ahli atau bahkan dosen. Terkadang mereka juga terganggu terkait dengan masalah kebahasaan. Ini sering sekali ya bahwasanya di dalam berbahasa tentu kita mengenal berbagai kemampuan seperti berbicara dan juga menulis. Nah, jika kemampuan berbicaranya saja terkadang agak sulit, bagaimana dengan kemampuan untuk menulisnya? Itu. Terkadang orang-orang yang seperti penulis-penulis yang hendak menulis itu ya, penulis pemula, biasanya mereka tidak tahu esensi perubahan yang terjadi itu seperti apa. Terkadang bahasa itu kan hanya dipandang sebagai hanya alat komunikasi sederhana saja ya, tetapi bahasa itu juga merupakan alat komunikasi yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena bisa memberitahu berbagai informasi, bisa memberitahu bagaimana cara untuk menghibur orang dan sebagainya. Yang tadi sudah dijelaskan pada tujuan menulis seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas manfaat pembelajaran keterampilan menulis. Yang pertama itu menjadikan seseorang sebagai orang yang mampu berpikir kritis. Nah, tentu benar ya bahwasanya pembelajaran keterampilan menulis ini dapat menjadikan seseorang untuk berpikir kritis. Karena apa? Karena jelas sekali dalam proses menulis tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti penggunaan tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital, kemudian bagaimana caranya agar teks kita atau kalimat kita itu bisa difahami oleh pembaca, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu mengunggah perasaan dan pikiran. Nah, biasanya dapat dituangkan ya oleh beberapa orang-orang itu bisa melalui puisi, bisa melalui pantun, atau terkadang anekdot seperti itu. Jadi perasaan-perasaan mereka itu dapat diungkapkan melalui menulis. Banyak sekali ya tokoh-tokoh penulis yang juga mengunggah perasaan dan juga pikirannya melalui menulis seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah memperdalam daya tanggap atau persepsi. Nah, biasanya untuk memperdalam daya tanggap biasanya para penulis atau terkadang siswa-siswa itu dapat memperdalam daya tanggapnya terhadap lingkungannya. Biasanya mereka apa yang mereka lihat itu dapat mereka tuangkan, seperti dengan yang tadi ya, manfaat kedua yaitu untuk mengunggah perasaan dan juga pikiran, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.